menjelaskan tentang fonetik, fonemik, dan pertama pengertian fonemik dan fonetik. Fonemik adalah disebut juga ilmu fonem. Menurut Samsuri 1994 halaman 125, fonemik itu mempelajari pola dan struktur bunyi. Dengan perkataan lain, fonemik lebih berfokus pada sistem bunyi yang dalam istilah Saussure disebut language. Fonemik ialah cabang ilmu yang mempelajari bunyi yang membedakan makna dan sebuah kata. Yang berikut pengertian fonetik. Fonetik itu sendiri merupakan suatu cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi. Sedangkan fonemik itu hakikatnya adalah ilmu tentang fonem. Fonem dapat dipahami sebagai bunyi bahasa yang mampu membedakan arti. Kata kunci sesungguhnya adalah fungsi pembeda. Maka dapat ditegaskan bahwa identitas fonem itu sesungguhnya adalah identitas pembeda menurut Verhaar 1995 halaman 68. Fokus perbincangan fonemik dan fonetik. Ilmu bunyi atau fonetik biasanya dapat dibagi ke dalam 3 fokus perbincangan, yaitu yang pertama fonetik artikularis, yang kedua fonetik akuistik, dan yang ketiga adalah fonetik auditoris. Fonetik artikularis itu berfokus pada studi alat-alat artikulasi manusia, baik yang merupakan artikulator pasil atau sebagai artikulator basis menurut Samsuri 1994, maupun sebagai artikulator aktif. Sesuai dengan kenyataan fisiologis organ-organ bicara manusia, maka dalam banyak referensi fonetik artikularis ini sering disebut sebagai fonetik fisiologis atau fonetik organis. Yang kedua itu fonetik akuistik, tidak berkenaan dengan alat-alat ucap sebagai artikulator, baik yang sifatnya basis maupun yang sifatnya aktif. Tetapi berkenaan dengan itu fungsi alat pendengaran manusia dalam merespon bunyi-bunyi untuk manusia, hingga dan tempo bunyi menjadi bidang kajian pokok dalam fonetik akuistik ini. Berbeda dengan jenis-jenis fonetik yang lainnya, fonetik akuistik selalu memerankan alat bantu teknologi untuk melaksanakan pengukuran yang berkaitan dengan hal ihwal. Hal ihwal itu semacam ihwal atau keadaan. Jadi maksud di sini adalah memerintahkan alat bantu teknologi untuk melaksanakan pengukuran yang berkaitan dengan ihwal atau keadaan bunyi itu. Berikutnya udara dari paru-paru yang di dalam rongga mulut atau bagian lain, tekan atau ovula, dan pangkal lidah atau dorsum, atau yang lainnya disebut sebagai bunyi kontoid. Di dalam Samsuri 1994 halaman 95 ditunjukkan bahwa bunyi kontoid itu dapat dibedakan menjadi 5, yaitu bunyi hambat, bunyi nasal, bunyi spiran, bunyi lateral, dan bunyi getar, anfon dan fonem. Fungsi distinktif atau fungsi yang membedakan dari setiap bunyi ujar, demikian itulah yang disebut sebagai fonem. Ilmu yang mempelajari seluk-beluk fonem disebut juga fonemik. Menurut Samsuri 1998 halaman 105.
Fonem dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fonem yang pertama fonem segmental dan yang kedua itu suprasegmental. Segmental sendiri merupakan fonem segmental itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama fonem vokal dan yang kedua itu fonem konsonan. Fonem suprasegmental itu terdiri atas beberapa jenis, yaitu tekanan, nada, panjang, dan jeda. Bunyi yang diproduksi oleh alat-alat fisiologis bicara manusia menurut Samsuri 1994 halaman 131 sampai 132 bahwa cara kerja dalam ilmu fonem atau identifikasi itu sama sekali tidak berkaitan dengan makna. Alfonemik didasarkan dalam sejumlah premis atau hipotesis kerja. Yang demikian itulah yang disebut sebagai fona atau fon, atau kita biasa dikenal dengan kata bunyi, sehingga para peneliti dapat pelajaran bahasa pada umumnya sangat dimudahkan dalam melakukan penelitian dan kajian. Dalam seperti itu kita saja disebut promis fonemik yang secara mengidentifikasi secara luas. Sebagai contoh, apakah bunyi ede pada terperinci. Yang pertama itu bunyi bahasa, termasuk contohnya itu kata dalang dan bunyi pada kata talang. Itu sudah membedakan arti bahasa Indonesia, memiliki kecenderungan terpengaruh oleh lingkungannya. Yang berikut itu sistem bunyi dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kecenderungan bersifat simetris. Sebagai contoh, dalam bahasa Indonesia terdapat sepasang bunyi hambat, yaitu pe, ej, eg, dan pe, ede, ej, eg. Yang pertama itu bunyi hambat. Bunyi hambat dalam bahasa Indonesia misalnya saja pada huruf et dan neb. Bunyi hambat tersebut terdapat misalnya saja ada kata padi dan tidak, dampak dan baju. Jadi bunyi hambat itu bunyi yang dihasilkan oleh hambatan secara menyeluruh atau secara total udara yang keluar dari dalam paru-paru manusia oleh artikulator tertentu. Yang berikut itu bunyi nasal. Bunyi nasal di sini dibentuk dengan cara menurunkan anak tekak atau uvula yang terdapat di belakang rongga mulut, sehingga udara tidak semuanya dapat dimakankan, sebagian mengalir melalui rongga hidung atau sesal coavi. Yang jenis bunyi kontoid nasal ini misalnya terdapat pada kata awalan atau akhirannya nya, seperti pada kata masak, nanti, nyambar, dan ngambil. Jadi pada bunyi kontoid nasal ini udara dibagi, sebagian masuk ke rongga hidung dan sebagian masuk ke rongga mulut atas. Peran artikulator uvula atau anak tekak. Yang berikut itu bunyi kontoid spiran. Bunyi ini muncul sebagai akibat dari hambatnya sebagian udara dari paru-paru pada suatu tempat di rongga mulut.
bunyi spiran itu biasanya dapat pada bunyi s dan f. Merupakan bunyi kontoid spiran seperti yang hadir pada kata faksi dan saksi. Demikian juga bunyi sy atau tulisannya itu sy, seperti pada kata syarat dan syak. Jadi kalau di rasa-rasa memang terjadinya bunyi-bunyi tersebut karena arus udara yang keluar pada rongga mulut terkena hambatan pada posisi tertentu. Contoh yang sangat konkret, real atau nyata itu adalah pada waktu orang bersiul, ketika dapat divariasikan hambatan parsial. Parsial itu saling berhubungan atau suatu bagian dari keseluruhan. Jadi contoh yang paling konkret itu adalah pada waktu orang bersiul, ketika udara yang keluar dari rongga mulut divariasikan hambatannya akan munculkan bunyi siulan dengan berbagai variasi bunyi. Yang berikut di lateral. Bunyi ini hadir sebagai akibat dari garis tengah jalan di tengah mulut. Mungkin terhambat, tapi sebuah lubang mungkin tinggal sepanjang sebelah atau 12 sisi yang dilalui arus, menurut Samsuri 1994 halaman 95. Contoh bunyi kontoid lateral ini seperti pada kata lupa dan lambat. Jenis bunyi kontoid yang terakhir adalah kontoid getar, yang dalam pandangan Samsuri 1994 mengatakan bahwa dijelaskan penyebabnya adalah arus udara yang berlalu di dalam rongga mulut itu menyebabkan sebuah alat yang elastis bergerak dengan cepat sebagai contoh bunyi kontoid getar itu sendiri. Misalnya pada huruf pada kata rapat atau pada kata rambut. Dan pada slide terakhir ini kami memberikan beberapa contoh cara pembacaannya, itu lambang fonetis, lambang fonemis, dan contohnya. Perbedaan yang mendasar. Transkripsi fonetis hakikatnya merupakan perkembangan bunyi dalam bentuk lambang-lambang fonetis. Tujuan dari transkripsi ini adalah untuk mencatat setepat dan secermat mungkin ciri ucap atau seperangkat ucapan. Itu menurut Samsuri 1994 halaman 124. Pencatatan fonetis harus dilakukan terlebih dahulu sebelum orang mencermati fonem-fonem bahasa. Karena jika tidak demikian, maka pencatatan fonem itu tidak akan tepat. Menurut Samsuri 724. Lazimnya untuk merealisasikan transkrip fonetis itu digunakan lambang bunyi yang telah disepakati dalam RPA. Jumlah lambang bunyi dalam transkripsi fonetis itu lebih banyak daripada jumlah huruf alfabet karena adanya penekanan pada bunyi-bunyi tertentu. Sebagai contoh, pada huruf yang ditempatkan pada posisi awal akan dilambangkan berbeda secara fonetis dengan pada posisi median atau tengah.